Shalom Jemaat GKNS. Shalom. Coba tangan-tangannya sukacita. Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita akan memuji nama Tuhan. Persiapkan hati kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau menari buat Tuhan. Kita percaya hati yang gembira adalah obat. Amin. 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 Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Masih pagi, masih semangat memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persiapkan hati kita dengan sukacita Tuhan Yesus. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Yuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persiapkan hati kita. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kita katakan Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. sekali lagi kita katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Haleluya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada Sekali lagi bangkit berdiri yuk pakai gerakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama ya mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Sekali lagi kita katakan sungai sukacita. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu,
kegerakanmu, Amin. melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Sebab penuh. hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku sebab hanya penuh. Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang membuat sukacita penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Persiapkan hati kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Persiapkan hati kita, beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita sudah menari di hadapan Tuhan. Kini saatnya kita menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau mengetahui kami Tuhan, sampai ke lubuk hati kami Yesus. Haleluya Yesus. Engkau menjamah umat-Mu Tuhan. Engkau melamat umat-Mu Yesus. Jangan ada yang berdiam. Ucapan syukur bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hati kami Yesus. Kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hiarala balawa shikarala balawa sikiarala balawa. Hiarala balawa shikarala balawa sikiarala balawa shikarala balawa. Haleluya Yesus. Kita katakan selidiki. Selidiki aku. Haleluya. Lihat hati, Benar Tuhan. apakah ku Terima kasih Tuhan. mengasihi Benar Yesus. Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kau yang maha tahu Amin Yesus. dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita katakan. Selidiki aku. Katakan dengan iman. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Haleluya. Telah kulihat Benar Tuhan. kebaikan-Mu yang tak pernah habis
katakan dengan sungguh-sungguh dengan iman. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Angkat tangan saudara. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Yesus. Selidiki hati kami Tuhan. Lihat hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yaralabalawa shikaralabalawa sikiaralabalawa. Haleluya Yesus. Yaralabalawa shikaralabalawa sikiaralabalawa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun kami di rumah Tuhan, Engkau melawat umat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah umat-Mu Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang berbeban berat Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Yang letih Engkau berikan kekuatan Tuhan. Beri penghiburan Tuhan. Hanya Engkaulah penghiburan kami Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu apapun Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Engkau sumber segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah, Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Engkau menjamah Yesus. Engkau menjamah hati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui sampai ke lubuk hati mereka Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Engkau menjamah Tuhan hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka dikuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan. Biarlah hati kami, kubuka hati kami Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan. Untuk menjamah umat-Mu Tuhan. Untuk menjamah kami semua Tuhan. Kubuka hati kami Tuhan. Untuk lawatan-Mu Tuhan. Untuk kejamahan-Mu Tuhan. Berkata-katalah buat kami Tuhan. Katakan. Angkat tangan. Kubuka hati. Kubuka hati. Kubuka hati kami Tuhan. Kubuka hati untuk jamahan-Mu, berserah
sungguh Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati kami Yesus, untuk jamahan-Mu Tuhan, untuk jamahan-Mu Yesus. Jamah hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, berkata-katalah buat kami, agar kami dikuatkan, agar kami Tuhan dihibur. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap diisi hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya, walaupun kami di rumah, Engkau menjamah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Baik, sama-sama saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih kembali pada kesempatan ini. Kami selalu membuka hati kami untuk Engkau, supaya kami dapat menikmati kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati, kami membuka telinga kami Tuhan. Kau urapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara kasih Tuhan, saudara bersuka cita pada minggu ini. Katakan, Yesus baik buat saya. Tuhan Yesus baik buat saya. Katakan saudara, Tuhan Yesus baik buat saya. Katakan pada orang yang di sampingmu, Tuhan Yesus baik buat kamu. Katakan saudara, Tuhan Yesus baik buat kamu. Di sebelahnya lagi, Tuhan Yesus baik buat kamu. Katakan saudara, jangan malu-malu. Kau berkata kepada anak-anak, kepada istrimu, saudaramu, kepada suamimu. Katakan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. God is good all the time. Ada satu tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara pada pagi hari ini, yaitu tentang gereja anggur baru. Kita sama-sama akan menyimak satu ayat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-9. Saudara boleh buka Alkitabnya, Matius pasal yang ke-9 ayat 17b saja yang akan kita baca. Sama-sama kita lihat Matius pasal 9 ayat 17b. Saudara sudah ketemu? Sini katakan, tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara ingat tema yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang gereja anggur baru. Ya, gereja, siapa sih gereja? Kalau berbicara gereja itu apa? Mungkin jawabannya berupa gedung, berupa fisik, saudara. Tapi gereja di sini maksudnya gereja itu siapa? Gereja adalah saudara dan saya. Gereja adalah kita semua sebagai orang-orang percaya. Karena gereja diambil dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya orang yang dipanggil keluar. Maksudnya orang yang dipanggil keluar, orang yang dipanggil dari gelap menuju ke dalam terang. Orang yang dulunya berbuat jahat dipanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang dulunya hidup dalam kegelapan supaya hidup dalam terang. Hidup dalam roh. Yang dulunya hidup dalam kedagingan dipanggil keluar. Tuhan tarik supaya diproses, supaya terus hidup dalam keinginan roh. Itulah gereja Tuhan, itulah saudara, itulah saya sebagai gereja Tuhan. Nah, apa itu anggur baru? Anggur baru adalah sesuatu yang Tuhan kasih, sesuatu hal ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Kapan Tuhan kasih anggur baru itu, saudara? Nah, Tuhan kasih anggur baru setiap hari kepada saudara, kepada saya,
Karena firman Tuhan katakan, kasih dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Amin saudara, kasih dan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru yang Tuhan sediakan buat saudara, buat saya, Tuhan kasih setiap hari. Nah, gereja atau kita atau saudara dan saya harus mempunyai kantung yang baru setiap hari pula. Karena dikatakan, karena kalau anggur yang baru mengisi kantung yang lama atau kirbat yang lama, lama-lama kirbat ini akan koyak dan terpecah, saudara. Pada zaman Tuhan Yesus dulu, untuk menyimpan anggur disimpan dalam kantung yang dari kulit binatang, saudara. Karena anggur ini berfermentasi, lama-lama kantung ini akan mengeras dan lama-lama akan pecah. Kalau diisi dengan anggur yang baru, ya kan lama akan menetes dan keluar, akan terkoyak atau akan sobek. Kalau saudara punya suatu barang, tas kulit atau jaket kulit, lama-lama kepanasan, lama-lama dipakai, mungkin akan berserat, akan sobek lama-lama. Demikian kantung tersebut saudara kasih Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan kita anggur yang baru, berkat-berkat yang Tuhan sediakan, kasih, damai sejahtera, rahmat-Nya yang selalu baru. Kalau kita tidak memiliki kantung yang baru, semua akan sia-sia, semua akan mubazir dan semua akan terbuang. Karena Tuhan menginginkan kita harus memiliki sebuah tempat yang baru, yaitu hidup kita. Kita harus punya kantung yang baru, hidup kita yang harus baru setiap hari. Mungkin bahasa Alkitabnya kita harus menanggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan bisa mencurahkan anggur yang baru kepada kita, sehingga kita bisa menerimanya. Karena Tuhan tahu kapasitas setiap orang pribadi akan berbeda-beda. Karena Tuhan pernah memberikan perumpamaan tentang talenta, saudara. Ingat, talenta itu ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. Karena pada saat itu Tuhan melihat kesanggupannya. Bicara hal ini artinya Tuhan melihat kepada setiap kita, kepada saudara maupun kepada saya. Tuhan tuh melihat kapasitas yang ada dalam hidup kita. Kantung-kantung apa atau kantung-kantung yang bagaimana yang sudah kita siapkan untuk menerima berkat, untuk menerima kasih. Maka setiap orang akan berbeda menerima kasihnya itu. Walaupun Tuhan mencurahkan hal yang sama, tapi ketika dia menerimanya akan berbeda, saudara. Makanya kita harus benar-benar menjadi seorang pribadi yang siap menerima kasih dan rahmat-Nya yang dikatakan selalu baru setiap hari. Sehingga kita dapat mempraktekkan kasihnya itu kepada orang lain. Makanya banyak orang yang sulit untuk mempraktekkan kasihnya Tuhan, sulit untuk membagikan sukacita, sulit untuk membagikan damai sejahtera. Kenapa orang lain sulit sekali merasakan damai sejahtera dari kita? Karena kita tidak punya kesanggupan, karena kapasitas kita terbatas, karena kita masih mungkin memiliki kantung yang lama, sehingga apa yang Tuhan kasih terbuang percuma gitu, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap dan selalu memiliki kantung yang baru, sehingga saudara selalu baru setiap hari yang telah Tuhan sediakan untuk diri kita semua. Apa saja saudara yang harus kita sediakan, harus kita siapkan? Yang pertama, saudara, kita harus selalu melekat pada pokok anggur yang benar. Kita harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar, saudara. Banyak orang-orang percaya melekat, hatinya tertuju, pikirannya tertuju, kehendaknya tertuju bukan pada sesuatu pokok yang benar. Karena ada juga pokok yang salah atau yang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang, sehingga membuat kesalahan yang fatal, saudara. Apa sih, saudara? Bisa hobi, bisa harta, bisa kekayaan, bisa uang, bisa jabatan, bisa keinginan hawa nafsu, bisa apapun, saudara. Itu yang membuat hatinya terus terpaut, hatinya melekat pada sesuatu yang salah. Sehingga ketika Tuhan memberikan berkat, sehingga Tuhan ingin memberikan kasih, sukacita, damai sejahtera, sesuatu yang Tuhan kasih ilahinya, mental semua, mubazir. Karena orang tersebut tidak siap, karena fokusnya kepada hal-hal dunia, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan hal dunia, boleh. Tapi itu jangan sampai itu hati kita menjadi melekat. Artinya melekat itu menempel
sehingga keinginan, sehingga pikiran, sehingga kehendak tertuju kepada itu. Yang pertama tadi kita harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar, saudara. Simple, saudara. Bangunlah hubungan kita secara pribadi bersama Tuhan. Doa kita, pujian kita, penyembahan kita baca firman Tuhan secara pribadi dengan waktu pribadi saudara di rumah, saudara di kamar, saudara. Firman Tuhan ajarkan, kuncilah kamarmu rapat-rapat. Kau naikkan syukur, kau naikkan doa kepada Tuhan sehingga tidak banyak orang yang melihatnya. Itulah waktu pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita sama-sama bangun sehingga kita apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, semuanya selalu tertuju kepada Tuhan, saudara. Berbeda dengan orang-orang yang bekerja, orang yang bisnis, pasti kan pikirannya cuan, untung, boleh saja, tapi jangan sampai hubungan pribadinya itu kacau. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu terganggu. Kalau hubungan pribadi rusak, hanya memikirkan keuntungan, misalnya saudara, dia akan melakukan apa saja supaya tetap terus untung. Mungkin melakukan hal yang salah, saudara, karena hatinya tidak kepada Tuhan. Siapapun saudara, apapun profesinya, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Utamakan Tuhan yang pertama dalam hidup kita, saudara. Ingat, saudara ingin siap menerima berkat Tuhan, saudara ingin siap menerima kasih dan rahmat selalu baru setiap hari. Yang pertama apa? Tetap melekat dengan Tuhan, saudara. Hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara. Yang kedua, hidup dalam firman Tuhan. Ya, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Salah satu supaya kantong anggur ini atau kirbat ini tidak mudah rusak, mudah terkoyak, saudara, harus selalu direndam dalam air. Air berbicara apa? Yaitu firman Tuhan. Air berbicara apa? Yaitu firman Tuhan yang membuat kita hidup. Yesus pernah berbicara, ingat gak, pada seorang Samaria di sebuah sumur Yakub, saudara. Yesus pernah berkata kepada wanita ini bahwa air yang akan kau minum ini, air sumur, kau akan haus lagi. Tapi air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi, bahkan menjadi mata air dan selalu memancar, saudara. Artinya kita harus punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi. Kapan? Bukan ketika kita mengalami lahir baru, ketika kita awal bertobat, ketika kita dibaptis, enggak. Setiap hari kita harus mengalami dan berpengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Bayangkan, saudara, kalau saudara suatu waktu, suatu hari ketemu dengan Bapak Presiden Pak Jokowi. Pak Jokowi menanyakan, engkau sudah makan belum? Ayo kita makan sama-sama di warung nasi Tegal. Betapa bahagianya kita diajak makan oleh seorang presiden, orang nomor 1 di Indonesia, saudara. Diajak ngomong segala macam. Nah, pengalaman ini mungkin saudara akan selalu diingat dan ingin menanti-nantikannya lagi dan ingin lagi, saudara. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam kita. Pengalaman bersama dengan Tuhan yang harus kita nanti-nantikan terus, yang harus kita cari setiap hari bersama dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, bawa semuanya kepada Tuhan. Ikut ajak Tuhan. Tuhan, ini bagaimana saya harus melakukan ini. Tuhan, bagaimana ini saya jual mobil nggak laku-laku, saya punya tanah nggak laku-laku, saya mendidik anak kok susah sekali, saya punya istri susah sekali dibentuk, saya punya suami kok keras amat, suka main tampar, cuek aja suami sama ini. Ajak Tuhan, ngobrol sama Tuhan, berbagi bersama Tuhan. Mari bersama Tuhan mengiring semuanya, bawa doa-doa kita, bawa kepada Tuhan, saudara, sehingga menjadi sebuah pengalaman kita di hadapan Tuhan, pengalaman kita pribadi bersama dengan setiap hari, saudara. Jadi bukan apa kata orang lagi, saudara. Kita mengalami Kristus karena kita sudah mengalaminya sendiri, saudara. Hal yang ketiga, saudara, hiduplah oleh Roh. Kita semua tahu keinginan daging tentu bertentangan dengan keinginan Roh, saudara. Ya, jelas firman Tuhan katakan banyak keinginan daging berseteru dengan keinginan Tuhan atau keinginan Roh, saudara. Saya ambil contoh simpel saja. Apa sih hidup oleh Roh? Kalau dari saya, banyaklah saudara menyangkal diri, banyaklah saudara menahan diri, saudara, dari keinginan
daging tentunya. Ya, daging. Belajar menahan diri. Belajar juga menyangkal diri kita, saudara. Dengan begitu, saudara belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang Tuhan kasih kepada hidup saudara. Saudara di mental saudara, jiwa saudara diuji. Apakah saudara ingin marah atau enggak, belajar untuk menyangkal diri, menahan diri. Apakah saudara diuji, dicoba untuk ngomongin orang, saudara diuji belajar untuk menahan, mengendalikan diri dengan mulut kita, atau bahkan dengan pikiran-pikiran kita yang negatif. Banyak saluran berita-berita atau info-info yang nggak tentu jelas bukti apanya juga saudara kebenarannya, tapi kita belajar memfilter, belajar mencernanya saudara. Jangan kita mudah tergoda untuk mengeluarkan hal yang negatif. Belajarlah segala sesuatu supaya kita tetap belajar bersabar, berdiam diri. Ingat, diam itu emas. Ya, silent is gold, diam itu emas. Tapi kita belajar bukan sekedar diam pasif, tapi kita diam, belajar aktif, bersandar kepada Tuhan. Tuhan, apa yang ingin kau sampaikan? Apa yang maksud tujuan engkau saya mengalami hal ini, saudara? Belajarlah untuk selalu menyangkal diri kita, untuk membuang keegoisan kita, membuang harga diri kita. Karena di mata Tuhan, harga diri kita tuh sebagai hamba, saudara. Atau bahasa sehari-harinya kita sebagai keset tuh, saudara. Keset tahu, saudara, diinjak-injak orang supaya sepatu atau sendalnya bersih. Setelah masuk rumah, kesetnya ditinggalin, mungkin jarang sekali dilap oleh yang punyanya. Itulah kita, saudara. Tuhan membantu kita supaya kedagingan kita ini makin lama makin pudar, makin hilang. Semakin kita mengisi roh kita atau roh kita dengan firman Tuhan, dengan berbuat hal-hal yang baik, menyukakan hati Tuhan, semakin kita memudarkan keinginan daging kita, saudara. Hal yang keempat, saudara, milikilah hati yang mau diajar. Banyak orang yang gagal dalam hal ini, saudara, khususnya dalam pelayanan. Banyak orang yang hatinya keras, untuk sulit diajar. Milikilah hati yang lembut, milikilah hati yang terbuka dan rela untuk diajar. Diajar bukan sesuatu hal yang mudah, saudara. Diajar, dimasukkan di sini benar-benar kita diproses hati kita, dibentuk hati kita sesuai bejana yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan melihat dalam hidup saudara, dalam hidup saya, apa yang kurang, apa yang jelek, apa kelemahan kita. Tuhan sebenarnya ingin mengikis, membuang hal-hal yang buruk. Tapi kadang kita berkeras hati dengan keegoisan kita, dengan kesombongan kita, apa yang kita miliki. Makanya kita harus punya hati yang lembut, yang mau diajar. Banyak orang yang mungkin menegur kita, banyak orang yang memperhatikan kita. Mungkin kita memandangnya dengan cara, kok orangnya menyampaikannya dengan hal begini, kok marah-marah segala macam. Tapi semuanya itu mau nggak kita dibentuk hati kita, saudara. Walaupun cara orang pasti akan berbeda-beda. Kita bukan anak kecil, saudara, bukan anak kecil yang selalu dilembutkan, dimanjakan dengan kata-kata manis. Nggak harus selalu begitu, saudara. Kapan dewasanya kalau saudara begitu terus, saudara? Ada saatnya kita menjadi orang dewasa, kita diterpa, diterjang, mungkin bahkan diinjak, mungkin nggak dihargai lagi, saudara. Di pelayanan kau mungkin kau dihargai, mungkin kau nggak dianggap lagi. Tapi kalau hati engkau mau rela dibentuk, engkau menyadari engkau melayani, bukan melayani manusia, tapi melayani Tuhan, saudara. Apapun yang engkau terima, entah pahit, entah manis, engkau tetap memandang Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Engkau punya rencana. Nah, Tuhan punya rencana dalam hidup saya, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang membuat gagal adalah diri kita sendiri. Karena hati kita nggak mau dibentuk, hati kita nggak mau rela. Ketika kita masih menyimpan hati yang keras, lembutkan hati saudara. Ketika saudara punya hati yang lembut, Tuhan mudah sekali akan memberikan berkat ilahi kepada saudara. Tuhan akan mudah sekali setiap hari memberikan kasih dan rahmatnya selalu tiap hari, saudara. Bayangkan kalau setiap pagi engkau bangun menggerutu, engkau bangun mengeluh, bagaimana Tuhan mencurahkan berkatnya buat saudara.
Tapi ketika kau bangun pagi bersyukur, Tuhan saya ingin memiliki hati yang terbuka, hati yang rela dibentuk. Tuhan akan memberikan kemampuan sesuai dengan kapasitas saudara. Itulah saudara. Jangan sampai Tuhan, ingat saudara, firman Tuhan katakan rahmat dan kasih-Nya selalu baru setiap hari. Artinya Tuhan tidak pernah berhenti. Apapun kondisi engkau, apapun kondisi saya, apapun kondisi di dunia ini, Tuhan selalu setia setiap hari berikan kasih rahmat. Tapi apa yang membuat itu mubazir, hilang, kita tidak menikmatinya, kita tidak bisa merasakannya, ya diri kita. Keempat hal inilah yang harus kita tanamkan saudara dalam hidup kita. Kita harus melekat, hidup oleh roh saudara, hidup dalam firman Tuhan dan memiliki hati yang mau diajar. Jadilah orang-orang yang penerima berkat dan jadilah orang-orang yang bisa menyambung berkat yang Tuhan berikan kepada saudara melalui hidup saudara. Karena berkat bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk saudara saja, tapi Tuhan kasih sukacita, Tuhan kasih itu supaya orang lain pun bisa merasakan kasih yang Tuhan kasih. Itulah saudara. Jadilah gereja Tuhan. Jadilah gereja yang siap menerima anggur yang baru setiap hari. Yaitu saudara sebagai gereja Tuhan, sebagai eklesia, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, dari kebaikan, dari kejahatan kebaikan saudara, supaya hidup saudara terus dibaharui menerima berkat kasih karunia-Nya. Jadilah berkat dan jadilah terang dan siap menerima anggur yang baru setiap hari. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar. Kami yakin dan percaya Tuhan dengan iman kami, kasih dan rahmat-Mu selalu Engkau sediakan buat kami semua Tuhan. Engkau limpahkan, Engkau curahkan buat kami semua Tuhan. Kami mau menyadari Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti, Engkau tidak pernah sekalipun Tuhan menunda-nunda kasih-Mu bagi hidup kami. Ajar kami untuk selalu menerima kasih-Mu dengan kesiapan hati kami untuk selalu melekat kepada Engkau, untuk hidup dalam firman dan hidup dalam roh Tuhan. Ajar kami untuk selalu bisa menerima kasih dan rahmat-Mu sehingga kami dapat membagikan kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Segala apapun yang mereka kerjakan dibuat Engkau berhasil ketika mereka tetap bersandar kepada Engkau Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Hamba meminta dalam nama Yesus Tuhan. Dari lansia, orang tua Tuhan, pemuda, dewasa muda, remaja sampai sekolah minggu Engkau berkati satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada minggu ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan buat kami, menjadi motivasi kami untuk terus bertumbuh, terus bergerak, terus berantusias dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebelum kami berpisah dan sebelum kami mengakhiri ibadah online pada hari ini, kami menaikkan doa-doa syafaat Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa ini Tuhan, biarlah bangsa ini tetap dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati Bapak Presiden, seluruh jajaran juga berkati Tuhan. Berkati jemaat-Mu, jemaat Kristen Avision dimanapun mereka berada Tuhan. Khususnya yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan, untuk saudari Rachel Korintia Mulia dan Ibu Tiana Sinaga Tuhan. Ibu Tiana Simarmata Tuhan maksudnya. Ibu Tiana Simarmata, Kau berkati Tuhan. Biarlah pada minggu ini yang berulang tahun Kau telah sudah berikan kasih-Mu yang baru, rahmat-Mu yang baru. Kau sudah tambahkan umur satu lagi, karena ada satu rencana yang lebih indah lagi dalam kehidupan mereka. Berkati mereka semua Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada minggu ini. Saudara yang kasih Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dan bukalah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari segala sumber berkat, yaitu Yesus Kristus, yang sebagai juru selamat pribadi kita, yang akan selalu mengangkat kita menjadi seorang pemenang. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, dan berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Jadilah engkau berkat, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat kekuatan. Diberkatilah buah ladangmu dan diberkatilah buah kandunganmu. Terimalah berkat dengan iman. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Maka jiwa